Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Amda Putri Harsanti dari kelas 2 di JTD dengan nomor absen 17 dan NIM 1911612. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek semester saya, yaitu sistem telecontrolling pengolahan pencegahan banjir dengan pemetaan cuaca melalui intensitas curah hujan dan ketinggian air sungai, di mana sistem ini bertujuan untuk mencegah terjadinya banjir maupun kerusakan yang diakibatkannya. Pada tahun 2021 ini sering terjadinya banjir, akibatnya kerusakan lingkungan dan iklim La Nina yang menyebabkan curah hujan semakin tinggi. Oleh karena itu, saya bertujuan untuk membuat sistem telecontrolling pengolahan pencegahan banjir dengan pemetaan cuaca melalui intensitas curah hujan dan ketinggian air sungai, di mana nantinya pada sistem tersebut didapatkan informasi bahwa sensor mampu memantau ketinggian air serta intensitas curah hujan, di mana informasi ini akan diinformasikan melalui aplikasi di smartphone. Dan informasi ini juga dapat digunakan sebagai peringatan dini terhadap ketinggian air yang melewati ambang batas normal. Nah, sistem ini jika ada ketinggian air yang melewati batas normal, maka sistem tersebut akan membuka palang airnya sehingga air akan mengalir ke penampungan yang lain atau ke daerah sarapan. Ia juga akan mengaktifkan pompa air yang akan memompa air ke daerah resapan atau irigasi untuk pertanian sehingga air dan ketinggian air kembali normal. Kemudian untuk melakukan tahap penelitian ini, saya melakukan pertama yaitu studi literatur, yaitu membaca atau meneliti jurnal referensi maupun artikel ilmiah yang pernah diterbitkan oleh berbagai sumber dan melakukan observasi permasalahan di lapangan dan menentukan objek dan parameter permasalahan. Kemudian tahap kedua yaitu menganalisa kebutuhan. Analisa kebutuhan yaitu bertujuan untuk analisa kebutuhan untuk pembuatan alat, dimulai dari cara kerja, sistem input, aplikasi Android yang akan digunakan, sistem microcontroller, dan komponen pendukung lainnya. Tahap ketiga yaitu perancangan sistem, yaitu meliputi perancangan sistem input, sistem microcontroller, dan sistem telecontrolling dengan aplikasi Android. Tahap keempat yaitu pembuatan alat, di mana tahap ini dilakukan dengan pembuatan prototipe alat dan mengimplementasikan sistem sesuai dengan perancangan sistem yang telah kita buat. Kemudian tahap kelima yaitu pengecekan dan testing atau uji coba, di mana tahap ini adalah pengecekan hasil prototipe apakah sudah sesuai dengan rancangan. Apabila sudah sesuai, maka langkah selanjutnya akan dilakukan pengujian, di mana pengujian sistem dilakukan dengan melihat apakah sistem sudah bisa digunakan dan sesuai dengan parameter yang akan diuji. Saat pengujian dilakukan juga pengambilan data berdasarkan parameter yang diuji. Namun jika hasil prototipe ini tidak sesuai rancangan, maka akan dilakukan kembali perbaikan sistem dan alat atau kembali ke tahap 4. Kemudian tahap ke-6 yaitu menganalisa data. Jadi kita akan menganalisa data-data dari tahap ke-5 yaitu pengujian alat. Kemudian tahap ke-7 yaitu pembuatan laporan, yaitu membuat laporan dari tahap awal hingga tahap ke-7, di mana nantinya pada akhir laporan terdapat kesimpulan berdasarkan analisa yang didapatkan. Kemudian yaitu perencanaan alat. Jadi perencanaan sistem inputnya yaitu dari rain gauge sensor atau yang disebut sensor curah hujan dan ultrasonic sensor itu digunakan sebagai inputnya, di mana sensor curah hujan digunakan untuk mengukur curah hujan dan ultrasonic sensor digunakan untuk mengukur ketinggian air sungai. Kemudian untuk prosesnya yaitu digunakan ESP32 sebagai sistem microcontroller, kemudian disambungkan ke internet, kemudian disambungkan ke Android app yaitu Kodular. Jadi ESP32 ini akan disambungkan ke internet
atau mengirimnya ke server, kemudian dicetak informasinya melalui Android App atau berupa kondular. Kemudian pada kondular akan mengirimkan perintah atau mengontrol sistem outputnya, yaitu berupa LED merah, LED hijau, buzzer, motor servo, dan pompa air DC. Ketika ketinggian air normal, maka kondular akan mengirim sinyal ke LED hijau untuk menyala sebagai tanda air itu kondisinya normal. Kemudian jika ketinggian air melewati batas normal serta hujan deras, maka kondular mengirimkan sinyal ke LED merah atau sebagai peringatan dini dan membunyikan buzzer dan serta mengirim notifikasi pesan sebagai peringatan dini bahwa air melebihi batas normal. Jadi ketika air sama curah hujan tinggi, si buzzer sama si kondularnya ini akan mengirimkan sebuah peringatan untuk kita agar kita untuk berhati-hati. Jika ketinggian air melewati batas normal, maka si motor servo ini akan membuka palang air dan mengalirkan air ke bak penampungan. Jika bak penampungan ini mengalami penuhan atau airnya melewati batas normal, maka pompa air DC ini akan mengalirkan air ke daerah resapan. Jadi pertama itu airnya ditampung di sungai. Ketika ketinggian sungainya melewati batas, itu ditampung ke bak penampungan. Ketika bak penampungan melewati batas, maka dialirkan ke daerah resapan. Jadi setelah direncanakan alat-alat tersebut, kita dapat menganalisa kebutuhan alat dan bahan kita, yaitu alatnya berupa laptop 1 buah sebagai alat penelitian untuk mengetahui komunikasi antara perangkat smartphone dan ESP32. Kemudian smartphone 1 buah sebagai alat penelitian untuk mengetahui komunikasi antara perangkat smartphone, prototype, kemudian server. Kemudian bahannya ada hardware berupa ESP32 sebagai sistem microcontroller untuk mengolah data, kemudian sensor ultrasonik tipe HCSR04 2 buah, yang pertama sebagai pengukur ketinggian air di sungai, kemudian yang kedua sebagai pengukur ketinggian air bak penampungan yang jatuh ke permukaan pada suatu bidang horizontal. Kemudian sensor curah hujan sebanyak 1 buah untuk mendeteksi dan mengukur intensitas curah hujan yang jatuh pada corong sensor curah hujan. Kemudian motor servo tipe SG90 atau akan berputar 90 derajat sebanyak 1 buah untuk menarik palang air agar terbuka. Kemudian pompa air DC untuk memompa air keluar menuju daerah resapan. Kemudian LED merah dan LED hijau sebagai indikator bahwa ketinggian air melebihi batas normal atau normal. Buzzer sebagai peringatan bahwa ketinggian air melewati batas normal. Selang air 2 buah sebagai penghubung pompa ke daerah resapan. Jadi satu buah itu dihubungkan dari bak penampung ke pompa air, kemudian 1 buah lagi dihubungkan ke pompa air, dari pompa air ke daerah resapan. Kemudian akrilik 15 lembar ini sebagai pembuat box mekanik atau miniatur sungai yang akan saya jelaskan di desain mekanik. Kemudian protobot sebagai tempat tembaga untuk menghubungkan seluruh alat dan bahan. Kemudian atau sebagai tempat penghubung jumpernya. Kemudian kabel jumper 100 buah atau secukupnya sebagai konektor penghubung antar komponen. Kemudian adaptor 1 buah sebagai suplai daya untuk sumber listrik perangkat yang nanti dayanya disesuaikan dengan daya total setiap komponen yang digabungkan. Kemudian mur dan baut 10 buah sebagai penghubung akrilik dengan komponen atau nanti kan servonya disambungkan ke palang air. Nah nanti kita membutuhkan mur dan baut. Kemudian resistor 1 buah untuk membagi tegangan agar sesuai dengan input ESP32 sebesar 3,3 volt.
Kemudian softwarenya kita menggunakan aplikasi Arduino IDE sebagai aplikasi membuat program, mengkompilasi dan mengupload program pada microcontroller SP32. Kemudian Codular sebagai aplikasi visual block untuk membuat aplikasi Android sebagai pengendali sensor untuk membuka palang otomatis serta menyalakan pompa air. Jadi karena sistem kita telecontrolling dan otomatis, kita menggunakan Codular sebagai kontrolnya dan perintah otomatisnya, pengirim sinyal perintah otomatisnya. Kemudian Firebase sebagai database untuk menyimpan data dari semua data yang ada di alat ini. Kemudian ini implementasi atau tahap implementasi di mana nantinya kita akan membuat prototipe yang membutuhkan desain mekanik. Jadi dengan memiliki miniatur sungai, jadi di sini itu miniatur sungainya dan dilengkapi dengan palang air otomatis. Jadi di sini itu palang air otomatisnya. Kemudian di sini servonya serta pengukur ketinggian air sungai dengan ultrasonik. Jadi ultrasoniknya akan dipasang pada bawahnya tiang ini. Kemudian apabila intensitas hujan tinggi, maka akan dikirimkan notifikasi kepada user atau ditampilkan ke Android app berupa Codular, yaitu berupa tulisan bahwa intensitas hujan tinggi, jadi kita disuruh untuk berhati-hati. Kemudian di sini itu di atasnya ultrasonik itu akan dipasang sensor curah hujan yang sebagai pengukur intensitas curah hujannya. Kemudian jika dideteksi oleh sensor ultrasonik ketinggian air sungai tidak normal, maka akan muncul notifikasi untuk membuka palang air. Jadi ini palang airnya akan naik. Kemudian jika air sudah kembali normal, maka palang air otomatis menutup. Tapi jika air tetap melewati batas normal, air akan dialirkan terus-menerus ke bak penampungan ini. Nah, ini nanti akan ditampung di sini. Kemudian seharusnya di sini itu ada tiang ini, yaitu sama juga sebagai ditaruhnya ultrasonik. Nah, nanti ultrasoniknya akan mengukur ketinggian bak penampungan. Jika ketinggian bak penampungan sudah penuh, maka si pompa air di sini akan mengalirkan air keluar ke daerah resapan. Kemudian di sini itu ada box sebagai tempat sensor, terus protobot, kemudian SP32, LED, adaptor, dan buzzer. Kemudian di sini nanti ini sebagai penghubung pompa air di sini atau pengaliran airnya itu digunakan selang. Kemudian box ini akan dibuat dengan akrilik. Kemudian untuk penentuan prosedur alatnya, yaitu ketika alatnya sudah menyala, itu maka ESP32-nya akan terhubung ke WiFi. Jika tersambung, maka sensor curah hujan dan sensor ultrasonik akan diinisialisasi. Jika tidak, maka ESP32-nya akan menghubungkan ke WiFi sampai dia tersambung. Kemudian setelah diinisialisasi, dia akan mendata nilai intensitas curah hujan dari sensor curah hujan dan nilai ketinggian sungai dari ultrasonic sensor. Kemudian berlanjut, data ini akan dikirimkan ke Firebase melalui internet atau server yang ada. Kemudian mengirim data Firebase pada Codular, jadi datanya ini akan tercetak pada aplikasi Codular. Kemudian mencetak nilai intensitas curah hujan dan ketinggian air pada Codular. Kemudian jika ketinggian air normal, maka servo menutup palang air. Kemudian LED hijau menyala menandakan bahwa situasi normal. Kemudian dinilai 1 jam, kemudian setiap 1 jam intensitas curah hujannya dan ketinggian airnya sungainya itu diukur. Namun jika air melebihi batas normal, maka LED merah menyala sebagai peringatan. Kemudian
buzzernya juga bunyi sebagai peringatan juga, dan peringatan melalui notifikasi pada kodular sebagai peringatan untuk muka palang air. Kemudian di sini sistem controllingnya, jika kita menekan button yang ada di aplikasi kodular, maka ia servo akan menarik palang air. Tapi jika tidak, kita akan menunggu 1 menit. Kemudian otomatis servo juga akan membuka palang air, sehingga palang air membuka dan air mengalir ke daerah bak penampung. Kemudian didata kembali ketinggian air bak penampung. Jika bak penampung penuh, maka pompa menyala mengalirkan air ke daerah resapan. Tapi jika bak penampung tidak penuh, maka pompa mati dan air ditampung ke bak penampung. Kemudian saat mencetak nilai intensitas curah hujan ketinggian air pada kodular, saat ini juga bersamaan dengan pengukuran ketinggian air normal, itu dilakukan pengukuran curah hujan. Jika hujan deras, itu dia akan mencetak notifikasi pada kodular sebagai peringatan dini atau sebagai peringatan bahwa sedang hujan deras. Tapi jika tidak, kodular tidak akan mencetak peringatan hujan deras. Setelah selesai pompa air mati, itu kita akan selesai. Tapi jika pompa menyala, itu kan kembali ke delay 1 jam, dimana kita akan melakukan pengukuran intensitas curah hujan dan ketinggian air sungai kembali. Jadi kesimpulannya, intensitas curah hujannya dan ketinggian air sungainya itu diukur setiap 1 jam. Kemudian perencanaan aplikasi kodularnya. Jadi kodular ini saya rancang dengan 2 halaman, yaitu pertama halaman user login dan halaman informasi. Di halaman user login, user atau pengguna smartphone diwajibkan untuk login terlebih dahulu agar melanjutkan ke halaman berikutnya, di mana ia nanti akan dimintai untuk memasukkan ID dan passwordnya. Setelah masukkan ID dan password, kita akan disuguhkan ke halaman kedua, yaitu halaman informasi data yang akan diterima oleh user, di mana itu akan tertampil informasi intensitas curah hujannya dan ketinggian air sungainya yang diukur setiap 1 jam sesuai prosedur. Kemudian nantinya jika curah hujan tinggi, maka akan muncul notifikasi seperti ini di sini. Kemudian jika air melebihi batas normal, air sungai melebihi batas normal, juga muncul notifikasi pada di sini juga. Kemudian ia juga muncul button untuk membuka palang air atau menutup palang air. Jadi ini sebagai controllingnya, ketika ia ditekan membuka palang air, maka palang air akan membuka. Tapi jika ia ditekan menutup palang air, ia akan menutup palang air. Jadi sistem membuka menutupnya ini sistemnya manual dari aplikasi, tapi di prosedurnya kita jika di airnya melebihi batas normal, maka dia ditunggu selama 1 menit. Jika si user ini tidak menekan button membuka palang, ia otomatis akan membuka palang. Jadi sistem ini tetap bisa mencegah banjir. Kemudian apa sih yang diuji dari parameter ini? Yang pertama yaitu kekuatan dari sensor rain gauge atau sensor curah hujan, di mana keakuratan sensor curah hujan ini diukur terhadap curah hujan yang turun ke bidang horizontal. Apakah dia kapan dikatakan deras dan kapan dikatakan normal. Kemudian keakuratan sensor ultrasonik, di mana yang diukur itu tingkat keakuratan sensor ultrasonik terhadap ketinggian air, baik ketinggian air sungai maupun bak penampungan. Kemudian yang terakhir yaitu palang dan pompa air, di mana nanti sistem kerja palang dan pompa air ini itu bisa dilakukan secara otomatis atau tidak. Jadi setelah dilakukan perencanaan tersebut, pastinya akan dilakukan pengaturan jadwal kegiatan, di mana tahap-tahap tadi, tahap penelitian kita atur jadwalnya. Jadi
tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, yaitu studi literatur, analisa kebutuhan, dan perencanaan sistem. Saya saya kerjakan di bulan pertama, yaitu bulan Maret. Kemudian untuk tahap keempat, tahap kelima, dan tahap keenam, yaitu pembuatan alat, uji coba, serta pengambilan data, menganalisa data, itu saya lakukan bulan April, yaitu sebelum UAS pastinya. Kemudian untuk tahap terakhir, yaitu pembuatan laporan, yaitu saya lakukan bulan Mei sebelum UAS. Itu mungkin, tapi kalau bisa itu dikerjakan di bulan kedua sekalian. Jadi sekian presentasi saya. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.